Dalam ciptaanmu, kami berusaha mengisahkan diri kepadamu, teristimewa dalam penghayatan iman kami. Di hadapan kami telah tersedia air dan garam, simbol kehidupan, simbol penyucian. Kami mohon berkat-Mu atas air dan garam ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Curahkanlah Roh-Mu ke atasnya, agar melalui air yang dicampuri garam ini, Engkau bebaskan dari segala mara bahaya, Engkau bebaskan dari serangan si jahat, dan Roh-Mu tinggal dalam diri kami untuk menyertai perjuangan hidup kami. Turunkanlah berkat-Mu atas air dan garam ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga air suci ini mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan yang telah kita terima, dan mengingatkan pula akan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Mesias, hari ini bersama gereja yang merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, di rumah ini bersama dengan saudari kita yang akan menerima sakramen pengurapan orang sakit, kita memiliki harapan yang serupa, bahwa dengan menanggapi panggilan Tuhan, Bunda kita Bunda Maria ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita merayakan sakramen ini dengan harapan bahwa saudari kita, Mbak Matilda Kartija ini senantiasa disertai oleh Tuhan dalam masa lanjut usianya, dalam masa pergulatan menghadapi sakitnya, agar hatinya dikuatkan, agar imannya dikuatkan, supaya tetap tabah seperti Bunda Maria yang dengan setia menemani Yesus putranya sampai di kaki salib. Sejatinya perjalanan perjuangan hidup kita adalah jalan salib. Untuk sampai pada kemuliaan, kita perlu mengalami pemurnian melalui jalan salib, melalui segala peristiwa dan pengalaman yang boleh kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan sakramen ini hendak memberi berkat Tuhan teristimewa, ketenangan batin dalam menghadapi segala pengalaman dalam hidup, agar kita pun siap sedia bila tiba-tiba ataupun suatu saat kita mengalami seperti yang dialami Maria, meskipun bukan dengan badan dan jiwa langsung, tetapi paling tidak jiwa kita kembali kepada Ia yang menjadikan, yaitu Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di awal perayaan ini kita sadari keberdosaan kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita dilayakkan untuk merayakan sakramen ini. Sadar akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita mengungkapkan sesal dan tobat kita
Dengan pernyataan tobat saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini untuk ikut merasakan penderitaan saudari kami, Mbak Matilda Kartija. Kami berharap Engkau berkenan melepaskan kami dari beban hati ini dan memberikan ketenangan, ketabahan, serta keselamatan kepada saudari kami. Kami mohon dengan sangat, sudilah Engkau mendengarkan keluh kesah dan kerinduan hati kami semua. Yesus Kristus Putra, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pewartaan Injil suci ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila saya bertanya kepada panjenengan, hari ini kita berkumpul di sini, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Ya. Tentu di tengah kita. Duduk di mana, atau ngadeg di mana, atau silo di mana? Tunggu.
yang real, nyata di hati. Itu yang kita rasakan dalam hidup harian kita. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir di hadapan kita di sini. Dalam sakramen Maha Kudus ini, Tuhan secara nyata hadir dalam kehidupan kita. Maka hari ini di tempat ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana dialami oleh perwira di Kapernaum. Tadi kita disapa oleh Tuhan dalam misa bahwa Tuhan menjumpai Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan ibunya. Nyata dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth. Nah, maka dalam hidup harian kita bersyukur bahwa melalui perjumpaan-perjumpaan itu Tuhan menjadikannya sebagai sarana agar kita tetap memiliki relasi dengan yang lain, dengan manusia yang lain, dengan orang yang lain, terlebih dengan Tuhan sendiri yang dalam peristiwa seperti ini hadir dalam sakramen Maha Kudus ini, dalam sakramen pengurapan orang sakit ini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergulatan, entah ada masalah atau tidak ada masalah, Tuhan hadir di dalam diri kita. Dia tinggal di hati kita. Kalau dulu dalam perjanjian lama Tuhan tinggal di dalam tabut perjanjian, dalam perjanjian baru Tuhan tinggal dalam diri Maria. Kini Tuhan tinggal di dalam diri kita. Perjumpaan yang berrahmat selalu dapat kita alami dalam hidup harian kita. Dan perjumpaan perwira Romawi di Kapernaum dengan Yesus juga memberi berkat teristimewa, berkat kesembuhan, karena hambanya yang adalah orang Yahudi itu sakit. Hambanya lumpuh dan ia sangat menderita. Penderitaan yang dialami manusia bila dibiarkan tidak disatukan dengan penderitaan Tuhan, maka manusia yang memiliki kekuatan terbatas itu tidak akan mampu menanggung penderitaan, entah dalam bentuk apapun. Akhir-akhir ini dengan masa pandemi ini, banyak orang sakit, entah itu karena virus corona itu atau karena beban pikiran yang dialami. Maka mari kita belajar dari perwira Romawi yang dalam perjumpaan terjadi sapaan-sapaan, terlebih sapaan akan pengharapan akan kesembuhan. Kuncinya hanya satu: percaya. Dulu beberapa waktu saya dengan Romo Sutris kalau tidak salah itu merayakan sakramen ini di tempat Mbak Tides. Napasnya tinggal satu-satu waktu sampai sekarang, karena iman yang sama seperti orang Romawi ini, Mbak Tides masih bisa boleh mengalami kesehatan. Juga bersama Romo Anjar di Tanjung Pacar, tempat Mbah Kino. Mbah Kino juga tasik besar masih bisa beraktivitas di rumah. Kita memiliki harapan yang sama dengan saudari kita yang kita kunjungi dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam sakramen pengurapan seperti rahmat kesembuhan, rahmat ketenangan batin, sehingga saudari kita bisa mengalami kasih Allah
seperti yang dialami para saudara, para saudari kita yang lain yang telah merayakan sakramen ini. Sekali lagi, sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan, bukan sakramen kematian. Kita satukan hati, doa harapan kita berharap kepada Tuhan supaya rahmat yang sama dianugerahkan pada saudara kita ini. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita masuki ritus pengurapan. Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudari dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudari dari dosa dan menganugerahkan keselamatan serta berkenan menambahkan hati saudari. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hamba-Mu yang letih lesu ini telah menerima sakramen pengurapan. Ia sangat mendambakan rahmat-Mu untuk keselamatan jiwa raganya. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan tabahkanlah hatinya dengan Roh-Mu. Semoga ia menjadi teladan kesabaran dan kebahagiaan oleh karena imannya yang teguh dan pengharapannya yang tak tergoncangkan. Semua ini kami mohon demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari sekarang kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah. Yang menebus dosa dunia, kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus Tuhan kita, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui segala pengalaman hidup kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pada saat ini juga Engkau hadir di tempat ini bersama kami. Kami mohon semoga doa-doa kami untuk saudari kami dan juga kami semua Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan, agar dalam hidup mengikuti Putra-Mu itu kami boleh mengalami sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan buatlah kami tetap setia seperti Bunda Putra-Mu yang setia sampai akhir, ikut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian teristimewa, saudari kita yang merayakan sakramen pengurapan orang sakit pada siang hari ini, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan sakramen pengurapan orang sakit dan juga bekal suci telah selesai. Syukur kepada Marilah kita hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Amin. Sampur. Tinggalkan alam keramaian, kita akan memasuki alam keheningan, alam doa untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Allah meliputi tempat ini dan semua yang tinggal di dalamnya, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta dan segala isinya, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan.